Alhamdulillah. Nazila kemana? Pergi. Adik, teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sehat. Nanti habis sekolah kita jenguk ya. Oke. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Ditambahkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan doa akan dipimpin oleh Panji. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak semuanya berdiri. Berdiri, Kak. Habis, Kak. Silakan mulai. Kanan, ngepal sambil. Oke.
Tadi Ibu sudah membacakan surah At-Tin bergantian. Sekarang gantian anak-anak. Perwakilan dua anak saja ya. Sini siapa? Kavi. Silakan baca surah At-Tin sama artinya ya. Berdiri di sini aja ya. Oke, silakan. Yang tegas, baca yang tegas. Watini waszaitun, watu wahadal
tidak ada alasan lagi untuk mendustakannya. Jadi kita sebagai umat manusia harus memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah dengan cara apa, Nana? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti apa contohnya? Seperti melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Membayar zakat dan berinteraksi terhadap teman kita dengan berbuat baik, saling menolong. Ya, jika ada teman kita yang butuh bantuan, tolong, harus kita tolong. Itu salah satu amal kebaikan. Jadi Allah akan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Kalau kita berbuat baik, memperbanyak amal kebaikan, apa hadiahnya, anak? Pahala. Dapat pahala, terus mendapatkan surga. Dan begitu pula sebaliknya, jika kalian tidak menjalankan perintah Allah, Allah menyiapkan apa? Neraka. Pinter. Allah akan menyiapkan neraka bagi umatnya yang tidak mau menjalankan perintahnya. Ya, anak, kita lanjutkan. Ada kisah Nabi Musa dan Gunung Sinai. Ya, perhatikan ke layar proyektor. Kayaknya si Dari enggak. Jangan kok. Siap? Belajar? Perhatikan di layar proyektor. Oke, kisah Nabi Musa dan Gunung Sinai. Ada kisah Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Nabi Musa menunjukkan kesabaran dan ketekunan dalam beriman meskipun menghadapi banyak ujian. Jadi Nabi Musa itu tetap beriman kepada Allah walaupun mendapatkan banyak ujian. Hikmahnya kita belajar untuk selalu taat kepada Allah dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan. Jadi ketika kita belajar, kita harus rajin, ya, harus semangat. Jangan putus asa. Oke. Selanjutnya sekarang hikmah surah Atin. Perhatikan di layar proyektor ya. Kesempurnaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan fisik dan akal yang sempurna. Kita harus bersyukur dan menjaga tubuh serta akal kita. Iman dan amal soleh hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak merugi. Kita harus menjaga iman kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi materi tentang surah Atin sudah diterangkan dan dijelaskan. Sekarang supaya semangat belajarnya, kayaknya anak-anak lesu. Yuk tepuk semangat dulu. Tepuk anak soleh ya. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Islam, yes. Nah, sekarang sudah semangat kan anak-anak? Kita lanjutkan pembagian tugas LKPD pertama. Jadi anak-anak tugasnya membuat poster kaligrafi, ya Nak ya, dari surah Atin. Jadi dibuat kelompok 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, yang sana kelompok 2, yang sini kelompok 3. Jadi sekarang ibu bagi di perintahnya membuat poster kaligrafi. Silakan dibaca dulu tugasnya. Silakan kalian pilih salah satu ayat ya. Oke, silakan
Cari di sini. Surah Atin yang tadi anak ya. Oke. Surah Atin. Bukunya, buku cetaknya dikeluarkan, dibuka. Nih. Masing-masing silakan memilih surah Atin yang kalian sukai. Silakan kalian buat poster kaligrafi, ya. Kelompok 2. Jadi kalian harus kompak satu kelompok itu, ya. Harus kerjasama membuat tugas. Nih, yang bagian ayat yang berapa yang kalian sukai? Yuk, silakan dibuat kaligrafi. Yuk kerja bareng ya, kompak. Maksudnya dikatakan, yang kompak misalnya, bareng. Ditulis namanya. Kalian pilih surat berapa? Artinya. Mau ambil Quran surat berapa? Kafi? 3. Ayat 3. Oke. Yang bagus nulisnya yang rapi ya. Kelompok 3 mau ngambil ayat berapa? Ayat 3. Oke. Yang bagus nulisnya yang rapi ya. Mau ngambil ayat berapa? Ayat 3. Udah. Kompak yang bareng nulisnya. Yang rapi ya. Oke. Oke, udah selesai belum tulisnya? Tulis nih. Di sini. Dari arah kanan. Ini batu. Nulisnya udah belum? Oh, belum. Bantu temennya, ya sama. Tapi si Irma dapat ininya artinya ya, tulis artinya. Pak, udah selesai belum tugasnya anak? Udah. Oke, udah siap mempresentasikan ya berarti. Mana kelompok 3? Oh bagus, rapi. Mana kelompok 2? Kelompok 2 bagus, rapi. Oh bagus, rapi kerja kalian. Oke. Bisa kelompok 2 ya. Anak-anak sudah selesai hasil LKPD-nya. Jadi maju ke panggilan 2 kelompok aja ya. 2 kelompok. Kelompok 2, tunjuk kelompok 2 maju ke depan. Yuk mewakili. Ayo semua 3. Maju ke depan. Mempresentasikan hasil belajarnya. Oke. Bisa di tengah. 2. Perkenalkan.
Coba, kenapa si kelompoknya bisa ambil kaligrafi ayat 3 Latin? Karena ini kemekan. Posternya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok 2. Ucapkan terima kasih. Boleh duduk kembali. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya Ibu panggil kelompok 3. Dari kelompok 3 ya silakan maju ke depan mempresentasikan. Pak Is di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hasil Kaligrafi poster Atin ayat berapa itu? ayat 3. Coba baca. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita kasih aplaus. Masih semangat anak? Ayo, tepuk semangat. Oke. Nah, anak-anak silakan kalian kumpulkan ke depan tugas kalian. Alhamdulillah, hasil poster kaligrafi surat Atin ayat 3 lumayan bagus, tapi untuk kedepannya diperbaiki lagi ya. Lebih semangat lagi belajarnya ya Nana ya. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu bacakan kesimpulan dari Quran surat Atin. Surat Atin mengajarkan kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perhatikan nih, pada surah ini juga mengingatkan kita untuk selalu beriman dan beramal soleh agar selamat dari kerugian. Pentingnya menjaga iman dan berbuat baik agar mendapatkan pahala yang tidak terputus. Yang terakhir, hari pembalasan kiamat pasti ada dan setiap amal akan dihitung dan dibalas oleh Allah. Jadi pada hari akhir, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi semua amal perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian tadi pembelajaran Quran surat Atin pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk materi minggu depan anak-anak menghafal surah Atin. Jadi di rumah kalian hafalkan ya surat Atin ayat 1 sampai 8. Oke, saya rasa kita tutup sampai di sini. Siap-siap baca doa. Ditutup semua bukunya. Dirapikan alat belajarnya, dimasukkan ke